The Platform 2019. Film asal Spain yang menceritakan tentang goreng, bukan nasi goreng ya guys. Goreng, seorang pria yang masuk ke dalam sebuah penjara secara sukarela. Ia menukar waktunya selama 6 bulan dengan gelar sarjana yang akan ia peroleh ketika keluar dari sana. Nah, prisonnya atau penjaranya ini disebut dengan platform. Dan ini bukanlah penjara biasa. Bangunannya berbentuk vertikal dengan total 333 lantai. Nah, setiap lantai atau selnya jadi ditinggali itu dua orang, kiri kanan ya, sedangkan lantai teratas yaitu lantai 0 atau level 0 adalah tempat di mana makanan untuk para tahanan dibuat. Nah, jadi si goreng ini teman-teman tuh beda-beda ya. Jadi pertama tuh ada kakek-kakek, terima kasih. Sebenarnya bacanya tulisannya tuh terima kasih, tapi seolah kayak terdengar pronunciation-nya terima kasih. Abis itu ada cewek yang terkena penyakit kanker. Ternyata dia itu sebelumnya adalah anggota, dia di bagian administrasi yang masukin si goreng ini. Nah, yang terakhir ada juga yang botak, laki-laki botak, yang justru menemani dia sampai akhir hayatnya dia ya, si botak ini yang kulit hitam ini ya, gitu. Film ini jelas sekali ya menggambarkan tentang kesenjangan sosial di dunia nyata. Oke, hanya ada tiga jenis manusia di dunia ini. Di atas, mereka yang di bawah, dan mereka yang jatuh. Nah, jatuh ini diibaratkan manusia yang berada levelnya di tengah-tengah ya. Oke. Tapi film istilah tersebut bilangnya jatuh atau masyarakat kelas menengah lah ya ibaratnya. Ibaratnya yang kaya semakin kaya, hidupnya enak, yang miskin semakin miskin, tetap miskin. Jadi mereka yang miskin ini bagaimana caranya mereka harus bertahan hidup apapun yang terjadi tanpa memperdulikan sekitarnya. Oke. Lagi-lagi, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, yang miskin ini akan mempertahankan hidupnya bagaimana caranya. Entah itu jahat, entah itu baik. Sama sih dengan yang kaya juga. Ya kan? Mereka mempertahankan hidupnya. Bisa jadi dengan cara yang licik, picik, ataupun juga positif. Jika kita telusuri lagi, ya kan? Makanan itu kan dibuat atau disajikan, ditaruh lah ya. Pertama kali dari level 0, which is yang paling atas untuk orang kaya. Nah, orang yang kaya banyak makannya rakus atau tamak, oke? Sehingga menyisakan sedikit untuk yang level bawah. Mungkin level yang di tengah-tengah masih lah ya, atau level yang jatuh ini masih. Jadi mereka hanya makan bekas-bekas atau sisa-sisa dari atas ke bawah ke bawah ke bawah. Jadi ketika level yang paling atas makannya banyak, ya tamak lah ya, mengambil sesuatu jatah ataupun porsi yang melebihi perut mereka tanpa mempedulikan orang lain, jadi yang bawahnya akan makan bekas. Bahkan mereka harus saling membunuh karena nggak ada makanan di dalam itu, cuma mereka berdua. Oke, satu sel kan dua orang. Nah, kita bisa terlihat dari si Goreng dan Trimagasi. Trimagasi ini dia kan dituduh, bukan dituduh sih, dia terkena, ya kan, kena kasus lah ya, kasus pembunuhan. Nah kan dia kan bawa pisau ya, pisau yang tajam kayak samurai gitu. Memang gila sih, satu-satunya cara supaya dia bisa bertahan hidup adalah dengan memakan dagingnya si goreng, which is cannibal, right? Jadi dia bekaplah si goreng ini, tapi supaya si goreng nggak mati, jadi dia mengikis, membuka kulit-kulit daging dari si goreng itu bagian tertentu ya, bukan yang vital. Jadi dia bisa-bisa survive. Nah, itulah cara orang miskin bertahan hidup ya. Di film ini dijelaskan seperti itu. Seolah-olah ya udah,
Mereka udah nggak peduli orang lain, gitu. Memang caranya termasuk kejam. Akhirnya mau nggak mau si Goreng ini kayak apa ya? Makan lah. Ya dia mau nggak mau makan dong. Kenapa? Ya udah nggak ada makanan lagi. Meskipun dia nggak makan semua ya. Makan tuh kayak sambil jijik gitu loh. Makan, ya you know what I mean lah ya. Makan makanan, you know. Kenapa si Goreng jadi bisa makan dagingnya si Terima Kasih? Karena ada cewek. Nah, cewek ini tuh katanya kehilangan seorang anak laki-laki. Oke. Nah, pas mau dibunuh si Goreng ini oleh Terima Kasih, justru cewek ini yang menyelamatkan si Goreng. Akhirnya dialah yang membunuh si Terima Kasih, ya. Nah, karena waktu itu si Goreng ini merasa kasihan dengan cewek tersebut karena kehilangan anaknya kan, sedih. Jadi kayak dia megang-megang, tapi si ceweknya ini kayak ada penolakan gitu loh, ya. Nah, pada saat si Goreng lemah, si cewek tersebut menolong dan membunuh Terima Kasih. Oke, dan si cewek tersebut kayak ngasih dikit nih secuil dagingnya yang disayat ke si Goreng. Meskipun kayak agak apa ya, rasa kanibalisme loh. Jadi kayak dia tuh takut-takut mau makan, tapi mau nggak mau harus makan. Karena udah nggak ada makanan lagi. Film The Platform ini menunjukkan karakter-karakter manusia. Egois, serakah, atau tamak ya. Nah, ada juga yang masih baik ya, dan peduli terhadap sesama, gitu. Nah, memang film ini mengajarkan bahwa makanlah secukupnya dan ingat berbagi. Oke, kalau misalnya punya lebih, berbagilah. Dan makanlah secukupnya. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah sesanggup sesuai perutmu. Oke? Jangan karena hanya hasrat semata kita tidak memikirkan orang. Kata kasarnya ya. Nah, film ini tuh juga menjelaskan sistem kapitalisme, yaitu sistem yang menguntungkan pihak-pihak yang berada di atas atau orang kaya lah ibaratnya, tetapi justru merugikan orang-orang yang ada di pihak bawah. Nah, sistem ini memang sering terjadi di dunia nyata, bahkan sudah ada sejak lama. Nah, memang endingnya ini bisa dibilang adalah open ending. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya endingnya? Kan bisa dibilang Goreng sama temannya yang Baharat yang terakhir kali itu kan, mereka tuh harus naik ke setiap lantai, oke, untuk membilang jangan makan makanan ini, ya, ya. Yang makan ini kayak untuk yang terakhir lah, bisa disisakan lah, jangan yang untuk level atas. Nah, untuk yang level atas nih kayak ibarat kata disuruh puasa hanya sehari aja, ya, hanya nggak makan sehari aja, oke, karena supaya bisa dapat gitu jatahnya yang lain. Nah, sekaligus katanya membawa pesan. Oke, ada kue panakota. Nah, kue panakota itu di piring sengaja dibawa. Nah, tapi suatu ketika ketemulah mereka dengan anak kecil, perempuan. Nah, sebelumnya kan ada kan cewek, ya, cewek Miharu yang menolong si Goreng, katanya sekehilangan anak laki-laki. Nah, padahal sebenarnya anak perempuan di sini ya, di film diceritakan. Nah, akhirnya anak perempuan tersebut dibawalah. Kayaknya sih udah kelaparan banget nih. Oke, udah level bawah nih kan. Dibilang si Goreng, kasihlah panah kota itu, kuenya ya, kasihlah kuenya kan. Agar ragu-ragu si Baharat mau ngasih, akhirnya dikasih dan dimakan. Oke, dan dimakan, ya udah. Nah, dimakan supaya dia gak kelaparan kan, si anak kecilnya ini. Film The Platform juga memasukkan unsur-unsur keagamaan kayak do you believe in God? Do you believe in God? Kalimat tersebut sering banget diucapkan ya berkali-kali seolah-olah menegaskan ada Tuhan nggak dalam hidup ini gitu terhadap starving or whatever ya.
because this is open ending, semua persepsi diserahkan kepada audiens. Nah, ada yang bilang kalau si goreng ini selamat dan berhasil menyampaikan pesan. Ternyata pesannya itu adalah anak kecilnya ini ya. Oke, bukan kue tadi. Anak kecilnya adalah pesannya. Ya. Goreng memang berhasil membawa panah kota ke lantai paling bawah, tetapi tidak mengubah pemikiran orang-orang untuk saling berbagi makanan. Ya. Jadi kue tersebut tuh tidak menjadi pesan yang ingin dideliver goreng ke level yang paling atas, melainkan adalah anak kecil di lantai 333 yang dikirim ke lantai atas sebagai simbol message tersebut. Jadi, buatku, atau kata buat sutradaranya ini ya, lantai terbawah itu tidak ada. Nah, goreng ini sebenarnya sudah mati sebelum ia sampai. Dan itu tuh hanya interpretasinya dia aja soal apa yang harus lakukan. Kalau itu ungkap si direkturnya, ya, Galder, the director of the platform. Karena kalian bisa lihat ya, tone warna dari si goreng pas di akhir beda. Seolah-olah ya memang dia sudah tewas. Jadi itu hanyalah dulunya dia, gitu. Kalau kalian nge pasti kalian juga mikir, kayaknya kata-katanya ada yang bahasa Indonesia, kayaknya kayak goreng gitu kan. Nah, terima kasih itu terima kasih, bisa bahasa Melayu atau bisa juga bahasa Indonesia. Itu. Ya bisa lah kalian lihat ya, ada beberapa nama kayak kok mirip Indonesia nih, ya, di film The Platform. Film The Platform, ya, horror thriller asal Spanyol ini recommended banget. Jadi ketika kalian ingin merasakan ya, kalau kalian sebagai penonton, kalau kalian mau menonton film yang merasakan gimana sadisnya hidup dan hanya merugikan orang-orang yang kaum bawah ya, tetapi menguntungkan kaum-kaum di atas, film ini cocok banget untuk ditonton. Benar-benar membuka mata dan membuka hati kita. Jadi film ini tuh membuat kita sebagai audiens harus berubah menjadi lebih baik, yaitu solidarity dan juga peduli terhadap sesama. Jangan rakus, ya. Dan mudah-mudahan sistem kapitalisme ini juga bisa hilang, karena sangat merugikan pihak-pihak atau orang-orang miskin, sementara menguntungkan orang-orang kaya. The platform is 7/10.